hostnya, karena biasanya kita kan belum pernah nih ya. Ini adalah pertama kalinya kita jadi host di Vox. Nah, Kak, kira-kira hari ini kita temanya apa sih? Nah, di tema kita yang kali ini agak berbeda dari episode lainnya karena di tema kali ini tuh ada sangkut pautnya dengan pelajaran matematika loh. Kira-kira siapa yang di matematika? Kalau matematika aku jadi inget ini deh, jarum polin ya? Iya, jarum polin. Jangan-jangan jarum polin nih kamunya. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama kita saksikan video yang berikut ini. Tetap bersama kami di Vox 41 Talks. Loud and clear. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Kembali lagi bersama kami di Vox 41 Talks. Loud and clear. Nah, tadi udah tahu kan bintang tamunya siapa? Yup, seru banget, Pak Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak hebat, sehat. Clarissa, Nabila gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat kan? Sehat. Jadi ini spesial banget nih, ya. Jadi narasumber di programnya OSIS yang menurut Bapak program unggulan juga ya di OSIS, dan sangat-sangat luar biasa di Pandu hostnya yang anak-anak luar biasa. Ada Nabila sebagai ketua OSIS dan juga Clarissa sebagai ketua MPK. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke Pak, kita mungkin langsung aja mulai ke pertanyaan-pertanyaannya ya Pak. Oke, dari pertanyaan pertama, mengapa Bapak memilih menjadi seorang guru dan kenapa pelajaran matematika? Kenapa Pak? Oke, ya. Ini judulnya apa nih? Ngotak ya? Modulnya tuh langsung ngobrol matematika bareng sama Pak Zulka. Ngotak ini ya. Oke, atau gini, ngotak. Tahu band-band kotak? Oke, ada itu lagunya yang bisa memotivasikan. Ngotak, ngobrolin Matematika. Ya, apa ya pertanyaannya, lupa Bapak? Mengapa Bapak memilih menjadi seorang guru dan kenapa harus pelajaran matematika? Oke, sebenarnya simpel sekali. Yang pertama yakni dikatakan dalam hadis itu sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bersama. Nah, menurut Bapak, seorang guru itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena orang-orang yang hebat, orang-orang yang bermanfaat itu dilahirkan melalui seorang guru. Jadi orang-orang hebat yang di dunia ini terlepas dari jasa seorang guru. Ya, Bapak juga mengalami, ya, Bapak sangat-sangat berterima kasih kepada guru-guru Bapak, ya, guru SD, SMP, SMA. Sampai saat ini Bapak masih ingat namanya. Ada Pak Marzuki, ada SMP ada Bapak Aristoci, dan yang terakhir SMA itu Bapak Panjaitan, Bapak PJ yang luar biasa. Jadi itu lalu kenapa matematik? Karena seru sih, ya. Ya, seru. Ya, setuju ya. Setuju. Karena rumus aja dibuktikan, apalagi yang lain. Iya, ini ya. Ya, jadi anak-anak intinya kalau Bapak pribadi senang aja sama ini, karena terkadang nggak apa-apa nggak ingat rumus, tapi kita tahu dapetin rumusnya nanti. Jadi bisa lebih mengeksplor aja, ya. Dan mungkin cerita ketika Bapak SMA itu memang zaman dulu itu masih 2003 ya. Oke, 2003 itu Bapak kelas 2 SMA. Itu dulu itu masih ada ujian nasional. UN ya. Nah, itu ada tryoutnya dicoba. Ketika uji coba, Bapak dapat nilainya 4. Iya, 4, benar 4 matematik. Ya, lalu guru Bapak langsung bilang, makanya jangan susah-susah dulu. Yang susah di apa itu di ya, kerjain dulu yang jangan fokus
Jadi itu sebagai motivasi, walaupun itu 4 itu, wah itu malah sebentar lagi mau ujian nasional, ya kan? Apalagi itu adalah uji coba. Dan ternyata hasil, alhamdulillah itu menjadi motivasi buat Bapak. Dan alhamdulillah tanpa bermaksud untuk sombong, alhamdulillah pada saat itu di SMA Bapak, SMA Negeri 33 Jakarta Barat, alumni SMA Negeri 33 Jakarta Barat, angkatan berapa ya? Lulus 2004 lah, ya. Itu pada saat ujian nasional, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemudahan Allah, nilai matematik Bapak yang tertinggi ketika itu. Ini sekali lagi untuk motivasi buat kalian, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan nilai yang kecil banget, ya kalian harus tetap berjuang dan jadikan itu sebagai motivasi, bukan malah menjadi down buat kalian. Ya. Terus Pak, aku nanya deh, perasaan Bapak waktu awal-awal ngajar tuh gimana sih Pak? Maksudnya jadi awal jadi guru gitu? Kesulitan. Ada kesulitan nggak? Karena kalau matematik itu ya mengalir aja sih, karena kan pastinya mempersiapkan ya apa yang mau kita ajarkan. Jadi sebenarnya apalagi kalau kita mengajar itu dengan hobi kita senang ya dengan matematik, maka soal yang diberikan dari anak-anak itu malah menjadi sebuah kesempatan kita untuk mengeksplor ya. Kenapa Bapak suka matematika? Itu aja sih. Karena tidak terbebani kalau menurut Bapak, tidak terbebani. Jadi misalnya ada rumus ini lalu ingin mengerjakan soalnya, itu mengalir aja, tidak ada yang harus dibebani. Kalaupun itu lupa rumusnya, maka ya setidaknya kita tahu gambaran untuk dapetin rumusnya itu. Kalau Bapak menurut Bapak ya, dan sekali lagi matematika itu menyenangkan. Dan Bapak kira kalian juga setuju ya? Iya. Kan tadi dulu ya Bapak KSN, masa. Alhamdulillah. Ya. Ya semoga ilmunya mereka lalu kalian juga bisa menjadi orang hebat, orang-orang yang bisa bermanfaat. Ya. Terus Pak, kalau kan biasanya guru MTK itu kan katanya terkenal pada killer gitu loh Pak, kayak galak gitu ya. Tapi kalau Bapak tuh ngajar kita malah nggak killer, malah kayak seru gitu loh Pak. Itu kenapa ya Pak? Maksudnya kayak Bapak tuh seru kalau ngajarin nggak? Itu tuh pembelajarannya. Oke. Ya, nah ini yang pertama kita sepakat dulu nih, kita sepakat semua guru itu mulia. Semua guru pastinya ingin memberikan yang baik untuk anak-anak. Ya, analoginya gini, anak-anak 3 kali 2 berapa? 12 bagi 2 akar 36. Semuanya tuh matematik. Kira-kira hasilnya sama nggak? Tapi prosesnya beda. Iya. Ya kan? Jadi yakin setiap guru punya metode masing-masing, ya semuanya adalah orang-orang hebat yang akan menghasilkan orang-orang yang bermanfaat untuk dunia. Jadi intinya adalah pastinya semua guru memiliki gaya lalu caranya untuk bisa memberikan sesuatu yang menarik terbaik untuk anak didiknya di sekolah. Ya, dengan tadi prosesnya berbeda-beda. Mungkin kita sepakat ya gitu. Ya, jadi mungkin kalau ada yang beranggapan killer ataupun yang lain, yakin itu adalah untuk kebaikan kalian, untuk menegaskan, untuk memastikan kalau kalian itu ngerti sebenarnya gimana. Tapi ada juga dengan cara lain. Tadi yang Bapak katakan, untuk mendapatkan 6 tidak harus 3 kali 2, bisa juga 12 bagi 2. Ya, jadi cara berbeda. Mungkin itu. Ya. Caranya berbeda-beda. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika? Karena kan yang kita tahu matematika itu kan pelajaran yang sulit dan mungkin kalau orang belajar matematika itu kayak udah harus mau bilang takut gitu. Karena ada yang kayak gitu. Nah, Bapak sebagai guru matematika boleh dong meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika, apa tipsnya? Ya, yang pertama sih dalam konteks ini pertama adalah sukai ya matematik. Ya, lalu adapun cara-cara Bapak Ibu guru ya dalam mengajarkan, mungkin ada yang melalui games ya, lalu melalui mengeksplor matematik dengan contoh ya kan, atau dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga latihan-latihan juga Bapak
kira ya dalam mengerjakan soal-soal. Dan yang paling utama ini ya sesuatu yang sederhana, dari yang sederhana kamu melihat mencari sebuah pola yang mungkin kalian ingin yang nantinya akan menemukan sebuah rumus baru. Mungkin itu yang Bapak alami itu di apa namanya di kalian. Ada kalanya kamu ya ini dapat caranya kayaknya lebih simpel ke sini deh. Itu adalah hasil dari kalian menemukan pola dari sebuah jawaban yang sebelumnya kalian sudah temukan. Ya, ibaratnya gini, kamu sering apa ayah bunda kalian sering apa berpergian Bandung. Lama-lama udah sering itu udah tahu tuh jalannya. Kalau lewat sini kayaknya macet atau kalau lewat sini kayaknya lebih cepat. Nah, mungkin begitu juga dengan nanti sering kamu ngerjain, udah ketemu jawabannya, kalian kelihatannya ada jalan pintas nih untuk mendapatkan hasil yang sama. Ini tuh ya, dan mungkin apa untuk kalian tetap dalam apa matematik ini harus benar-benar bahwa kalian suka nih matematik ya, hitung lalu jangan jadikan beban rumusnya. Nggak apa-apa nggak rumus, tapi yang pasti kamu tahu oh ini rumusnya ini dapat nanti dari sini. Ya kalau rumusnya itu nggak hafal ya. Oke Pak, kita lanjut untuk yang berikutnya. Boleh dong Pak cerita sedikit tentang Bapak atau Bapak yang lucu-lucu, trio cantik soleha. Semoga soleha Bapak. Iya, kita sering lihat kan Bapak main gitu yang kayaknya bagus banget. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah Allah mengaruniai apa Bapak anak-anak yang soleha, kebetulan tiga. Ini mau yang Hari kamu Pak. masih 5. Ya doakan anak-anakku yang soleha mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Ya. Jadi udah tahu belum Pak? Udah sih, Sudah tapi secret ya Pak, hasil ya? ya jadi Ya, Nanti lagi mungkin ya Pak. mimpi ya. Pas lagi surprise. iya, Surprise. oke. Jadi doakan ya yang mau laki-laki ataupun walaupun tiga-tiganya ini perempuan, ya yang keempat semuanya bertiga dan laki-laki ya. Nah, 3 anak yang pertama itu kelas 1 SD. SD, SD. 1 SD, lalu yang kedua masih TK, lalu yang ketiga belum sekolah, Oh, belum sekolah. dan apa yang utama adalah keluarga. Jadi makanya memang apa capeknya kita sampai rumah ada anak bisa main bareng sama mereka, maka hilangnya capek. Dan apa ya alhamdulillah ya anak-anak bapak yang penting sehat semua, lalu bisa menjadi penyejuk hati bapak dan istri bapak dan mudah-mudahan semua. Nah, Bapak suka matematika juga. Jujur nih, ini jujur ya, tanpa berniat untuk apa ya membanggakan ya, tanpa membanggakan. Jujur memang yang pertama itu yang paling lihat itu cepat, lumayan cepat untuk penjumlahan Keren ya. sih. Itu apa ya karena kemudahan yang Bapak lihat ya apa namanya ketika penjumlahan anggota kalian ya alhamdulillah ya doakan aja semoga sekolahnya bagus ya seperti ya. Selanjutnya apa pengalaman berkesan yang pernah Bapak alami? Berkesan. Kalau pengalaman berkesan kayaknya Apa ya? di 41 ya. Oh, iya, satu. Apa tuh, Pak? Ya, berkesan banget. Ya, angkatan anak lagi angkatan 3, 3. Angkatan 3 ini spesial banget ya, karena berkesan banget karena kelas 7 kalian masuk SMP udah online. Ya, hening suaranya ya. Ketika online, ketika offline di kelas. Rame, Ya. rame. Oke, jadi beda banget dong, ya kan? Jadi itu berkesannya apalagi bisa buat project dengan Nabila yang luar biasa. Ya, pelajar Pancasila. Halo, siapa pencipta itu? Eka Gustiwana. Eka Gustiana. Ya,
Mungkin kalau melihat karyanya anak-anak kelas 1 ya, lebih khusus karyanya Nabila ya, 8C Suara, sih Bapak Suara. ya, 8C Suara ya, itu proyeknya kita buat video ya, belajar Pancasila, lalu alhamdulillah mendapatkan apresiasi ya di sekolah lain ya, Insya Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk selalu berkarya dan berkarya. Dan ingat, jujur karyanya luar biasa untuk Nabila. Ya, yang belum mungkin nanti bisa tonton videonya Nabila dan teman-teman 8C di Pelajar Pancasila. Ya, itu luar biasa. Oke, lanjut. Boleh dong Pak kasih kita contoh serunya belajar matematika, biar teman-teman juga tahu serunya belajar matematika tuh apa sih gitu kan. Biar kasih contoh. Nah, iya, boleh. Ini anak-anak. Spidol. Babi jam sepeda kan? Iya. Anak-anak, gini. Kadang kalau Bapak melihat dari kalian, matematik itu menyenangkan, ya, menarik. Ketika menjadi sebuah seni, ya. Contoh gini anak-anak. Bapak misalnya sampai dengan ini Bapak pakai ini ya, Bapak gunakan whiteboardnya nih. Iya. Iya Pak, salam. Apa ini? Salam Pak. Ini termasuk properti kan? Ya. Oke Pak. Enggak apa-apa udah. Gini ya. Nah, matematik. Kalau kalian melihat sesuatu hal yang sederhana, bisa jadi sesuatu yang sederhana itu akan menjadi sebuah pola dan menjadi sesuatu yang besar, menarik banget. Maksudnya gini, ketika Bapak ada 9 kali 2, oh 8, tahu semua kan berapa? 18. 9 kali 3, berapa? Udah 7. Coba, kalau misalnya ini akan menjadi sebuah sesuatu yang menarik, ketika misalnya Nabila bisa menentukan 9 dikalikan, coba Clarissa sebutin 4 digit. Angka bebas. Bebas. 3. Hah? 3. Ini sama. Bebas. Oh, Bebas. Berapa? 7. Bebas. 7. 3. 9. 1. Ini. Udah ini. Nah, ketika 9 dikali 2, coba deh lihat polanya. Ternyata 18 nih. Kalau kita udah tahu ya, apa itu 9 kali 2 itu 18. 9 kali 3 27. Kalau kita tidak cuek dengan suatu keadaan, kita lihat polanya. 9 kali 2 ini 18 karena 2 ini, yang pertama 2 ini Bapak kurangi 1, jadi berapa? 1. 1 ditambah berapa supaya menjadi 9? Oh 8, maka 1 8. 9 kali 3 dikurangi 1 jadi berapa? 2 tambah berapa supaya menjadi 9? 7. Maka ini Bapak bisa tebak nih. Mungkin nanti yang lain bisa pakai kalkulator. Bapak bisa tebak nih, berapa ini hasilnya? Oh hasilnya itu adalah 7 3 9 0. Terus ada kelanjutannya 2 6 0 9. Benar? Coba ya, coba kita dulu ya. Oh benar. Benar Pak. Benar. Benar. Ini akan menjadi betul kan? Oh, wah, ini banget gitu. Ya, bisa mana? Contoh lagi misalnya, mungkin Danis, misalnya mau 9 ya 3 digit lah. 9. Coba Danis mau dikali berapa Danis? 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Maka hasilnya kira-kira berapa? Nih lihat di tadi polanya. 9 kali 2, 2-nya berkurang 1. 2 dikurangi 1, maka tinggal 1. 1 8. Kenapa? 1 ditambah 8 9. Oke, maka kira-kira 1 2 3 apa? 1 2 3 dikurangi 1 berapa? 1 2 2. Setelah itu, bagaimana nih supaya mendapatkan 9? 1 ditambah 8 jadi 9. Maka ini juga sama. 1 2 2. 1 ditambah berapa supaya jadi 8? 1 ditambah berapa supaya jadi 9? 8. Ini 7. Ini contoh. Benar? Benar? Oke. Nah, maksudnya gini anak.
poinnya dari Bapak. Sesuatu hal yang sederhana, 9 kali 2 itu sederhana. Kamu dapati polanya. Maka ketika sesuatu yang besar ini 9999 kali 37391, maka akan menjadi pola dan sehingga menjadi, menurut kamu, istilah kalian adalah apa? Cara singkat tadi, ya kan? Nah, tetapi di balik itu pasti ada pola sebelumnya. Nah, polanya itu dari hal yang sederhana. Ya, jadi mudah-mudahan dari sini kalian bisa mengambil hikmah bahwa yang sekarang ini punya karya sederhana, ya kecil-kecilan, jangan nggak usah khawatir. Bisa jadi nanti karya kecil itu sederhana itu akan menjadi sebuah karya besar di kemudian hari. Kalau kita terus berusaha berdoa begitu ya, sama dengan ini contohnya. Ya, nah mungkin ada orang nggak? Tisu deh. Ini kira-kira bisa memahami kan maksudnya, ya? Jadi perkalian yang besar 9999 dikalikan dengan suatu bilangan apapun yang kalian mau, ya kan? Maka kalian bisa menentukan secara cepat, ya. Tetapi ingat, sesuatu yang instan itu pasti ada proses sebelumnya, ya, polanya. Nah, ini contohnya yang Bapak berikan. Jelaskan. Ini bisa dihapus ya? Oke. Nah, jadi kalau hal-hal yang menarik dalam matematik sih banyak ya anak-anak, dan itu untuk kalian mudah-mudahan bisa memotivasi untuk bertanya, ya. Ini luar biasa ini kan? Hah? Ya, ini aja. Mana ini? Enggak, aku mau sentil ini aja. Nah, masih banyak sih ya anak-anak hal-hal yang menarik untuk kalian bisa dapati, ya. Ada lagi? Banyak nih sebenarnya. Atau mau lagi mau lagi sesuatu yang bisa menarik, yang mungkin bisa menarik buat kalian nih, ya. Ini kelebihan dari angka 9, kelebihan dari angka 9. 9 kali 2 dari 9 kali 3. Atau satu lagi deh, coba. Nah, Clarissa, coba Clarissa tulis berapa ya? 5 digit deh. Bebas deh. 5 digit bebas. Gak usah mikir. Kecil nggak tulisannya? Iya. Takutnya nggak kelihatan. Yang agak besar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya. Udah. Oke, ini ya. Oke, udah. Bill, baru minta kertas aja, Bill, kertas. Atau boleh deh kertas. Ada kertas kosong nggak? Nah, sini deh boleh ya. Ada luar biasa. Nah ini ya. Nah ini apa? Waktos ganteng ini. SMP kelas 1. Agak Marlen. Oke, berapa tadi? 1, 5. Ini ribet. Oke. Oke, Bill, pegang Bill. Nih, proses. Sekarang kamu tulis lagi, angka bebas lagi, 5 angka, 5 digit. Dan Bill pegang gini ya. Jadi ingat ya anak, pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang cepat, instan, itu pasti ada pola sebelumnya, ya. Udah, oke. Bapak, kamu udah pilih angka ya? Sekarang Bapak yang pilih angka ya? Boleh ya? Pilih angka? Oke. Kamu pilih angka ini? Bebas. Kekecilan nggak? Tulisannya nggak? Iya. Besar. Halo yang ganteng-ganteng, Angga, Danis, Ivana, nah di sini di ruangan sini ada orang juga loh ini ya. Tolong ini nanti dijumlahin ya. Oke lah, boleh lah pakai kalkulator ya, dijumlahin
Ya. Ini sekarang Bapak ya pilihan. Nah, mudah-mudahan jumlahnya itu Agan atau Ivana mudah-mudahan sama dengan yang ada di kertas. Nah, ya. Ini isinya duit ya. Mudah-mudahan. Jangan sampai salah ya. Ya, makanya harus ada dua nih, satu Ivana, satu Agan. Mukanya pada serius-serius banget. Jangan serius-serius. Coba Nabila dibuka. Kayaknya aku ya. Ya. Tada, 215 980. Betul? Sama. 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 Jadi maksudnya ternyata ini apa yang kalian yang Bapak rasa. Ternyata matematik itu Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. akan menarik ketika menjadi sebuah seni ya dan itu ada prosesnya seperti tadi perkalian 999 dikalikan ini kok kayak ini cepat langsung bisa dapat. Ingat, sesuatu yang bisa pasti ada pola sebelumnya. Jadi sesuatu hal karya besar pasti dimulai dari sesuatu hal yang sederhana ya. Jadi tetaplah berkarya anak-anak yang masih SMP kelas 9 ya, karya-karya sederhana kalian nanti kelak akan menjadi sebuah karya besar di kemudian hari, di waktu dan waktu yang tepat nantinya ya. Semangat. Itu mungkin sesuatu yang Bapak kira karena tadi pertanyaannya apa sih tadi? Contoh sebelum ya kan. Nah, maka sekali lagi matematik itu prinsipnya kalau lihat akan menjadi sebuah benar jika sesuatunya itu menjadi sebuah seni ya. Maka contoh misalnya dijadikan sebuah seni ada yang bagus tuh yang dengan matematik mudah dan menyenangkan bukan? Nah itu kan bagus ya kan. Itu bukan jangan jadikan serius banget atau itu menyesalkan enggak ya. Itu hal yang bisa jadi itu menjadi sebuah kesenangan, sebuah yang jago matematik itu pasti ngerti ya. Serunya itu pasti ngerti. Kenapa? Karena dia ngerti matematika. Jadi makanya ketika sesuatu dikemas dengan hal yang menarik seperti itu, kita yang memahami matematik sangat-sangat terhibur, sangat-sangat memahami maksudnya ya. Dan ingat, nah ini pesan Bapak. Ini saya bos. Bisa Pak. Nah, kalau ini mungkin menjadi sesuatu yang punya hikmah tersendiri ya. Kamu percaya nggak anak-anak? Selama ini kamu tahu 1 dan 2 itu sama atau beda? 1 dan 2, angka 1 dan 2 Pada jawab beda. beda. Nah, kalau Bapak bisa buktikan 1 sama 2 itu sama gimana? Boleh Pak buktikan Pak? Ternyata 1 dan 2 itu adalah sama. Sama. Oh. Artinya selama ini kalian dibodohi. Sama. Iya. Wah, sudah dibodoh. Termasuk sama menjadi bodoh. Oke, 1 dan 2 itu ternyata sama. Sama. Coba kita lihat. Oke, ini matematik banget nih. Coba. Kalau misalnya A sama dengan B. Ini kita lihat nih, A sama B. Misalnya A dengan B sama. Udah? Ketika Bapak kalikan dengan A, boleh dong. Ini A dikali A, ini juga B juga dikali A. Boleh ya? Dikalikan dengan bilang sama. Maka ini menjadi A kuadrat. Iya. Oke, ini jadi AB. Boleh? Udah? Oke. Setelah itu, kalau A kuadrat sama dengan AB, setelah itu Bapak ya, nah ketika A kuadrat sama dengan AB, lalu Bapak kurangi dengan B kuadrat. Ini juga Bapak kurangi juga dengan B kuadrat. Boleh dong? Boleh. Oke. Nah, ini kan udah belajar aljabar nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat, boleh dong Bapak faktorin A plus B, ini A min B. Setuju? Ya. A kuadrat min B kuadrat, A plus B, A min B. A, B, B-nya bisa dikeluarin. Ya nggak? Ini A min. Setuju? A min B boleh dikeluarkan? Iya dong? Iya. Ya kan, kata kamu main coret-coret dan suka kan kamu kalau matematik coret-coret, ya kan? Nah, A plus B sama dengan B, katanya A sama dengan B. Maka boleh dong tanya Bapak ganti dengan B. Iya. Maka B ditambah B sama dengan B.
B tambah B berapa? B tambah B berapa? 2B. 2B sama dengan B. B nya coret, maka 2 sama dengan 1. Kelihatan nggak? Nah, 2 sama dengan 1 loh artinya. Tadi di awal bener kan? A sama dengan B boleh dong? Iya. Ya. Coba. Jadi gimana tuh Clarissa? 2 dan 1 itu adalah apa suatu angka yang sama sebenarnya. Iya, setuju saya, Pak. Hah? Sekarang Bapak mau tanya, 1 dan 2 itu sama apa beda? Clarissa, setelah diberikan ini Clarissa. Mungkin sama. Hah? Mungkin sama, 1 dan 2. Jadi selama ini kita dibohongi dong. 1 dan 2 ternyata adalah sesuatu yang sama. Udah pernah dengar, Pak? Coba kalau udah bilang gimana? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Hah? Gimana? Ini sama? Hah? Danis? Gimana Danis? Beda. Gimana? Clarissa? 2, tapi faktanya buktinya 2 dan 1 sama. Sama dan berbeda. Hah? Sama tapi berbeda apa? Berbeda tapi sama. Hah? Berbeda tapi sama. Iya, sama. Nah, sekarang oke, karena kita udah tahu 1 dan 2 itu berbeda. Ya tidak? Salah dong ini? Ya kan? Nah, kalau ini salah, di mana letak kesalahannya? Kira-kira di mana Clarissa? Kamu yakin ini sesuatu yang menyesatkan? Masa 2 dan 1 sama? Saya dari SD, dari TK, SD, SMP nggak pernah tuh disebutin angka 1 dan 2 itu sama. Gimana? Di mana letak kelirunya? Letak kesesatannya Nabila? Clarissa? Di mana? Hah? Di baris mana? Baris mana? Dua. Yang ini? Yang ini? Ini? Kenapa salah? Orang dikali Pak kok sama aja, nggak masalah dikali Pak. Iya. Di mana? Yang mana ini? Yang mana? Kita bareng ya, namanya aja botak ngobrol matematik bareng bareng ya. Oke, bareng-bareng. Nah, tapi ada hikmah. Sekali lagi, ini syarat dengan hikmah. Ya, nanti hikmahnya apa? Yuk kita cari bareng. Nah, ternyata ada sesuatu yang menyesatkan. Ada sesuatu yang salah. Yang mana? Yakni proses ini. Kenapa amin B itu dicoret? Kenapa amin B itu dicoret? Itu kan maksudnya Pak, A plus B amin B itu maksudnya gini Pak. A plus B dikali amin B dibagi dengan amin B. Ya kan? Maksudnya dicoret itu. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini. Nah, maka dicoret menurut kamu kan? Sedangkan amin B itu amin B pasti 0. Setuju nggak? A sama dengan B, maka amin B 0 kan? Boleh nggak suatu bilangan dibagi 0? Boleh nggak? Ada nggak nilainya? Oke? Dan banyak yang menjadi dalam dalam matematik, jadi banyak yang menanyakan 1 dibagi 0 berapa ya? 2 dibagi 0 berapa ya? Kan sering tuh, ada yang bilang tak terhingga, ada yang bilang 0, ada yang juga bilang tak terdefinisi. Nah, di sini A min B sama dengan 0, maka sebenarnya nggak boleh itu dibagi dengan 0. Ya, maka proses ini nih yang menyesatkan. Hikmahnya, anak-anak, kita memiliki ilmu. Maka, kalau kita memiliki ilmu, tidak boleh ilmu kita gunakan untuk membodoh-bodohi orang. Bapak tahu nih ilmunya. Bapak bisa menyesatkan kalian, 1 dan 2 itu sama. Ya, dengan argumen ini. Lalu tadi Bapak katakan Clarissa Nabila, di mana letak kesalahannya ini? Kan ternyata nggak bisa, ya kan? Belum bisa menemukan mana kesalahannya. Ya, artinya kalau kayak gitu, Bapak bisa tuh menyesatkan 1 dan 2 itu ternyata tidak sama. 1 sama dengan 2. Tetapi pernyataan ini ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ada pembagian yang tidak boleh, yakni dengan pembagian 0. Oke? Nah, Bapak gini deh, lebih enaknya. Ini nggak boleh. Nah, satu. Nah, ngomong-ngomong pembagian 0, anak-anak. Ini boleh Bapak pusing? Tolong kasih. Nih, ngomong-ngomong pembagian 0, anak-anak. Tadi satu hikmahnya, kalau kita memiliki ilmu, maka tidak boleh untuk membodoh-bodohi orang.
Ya, tidak boleh kita manfaatkan keilmuan kita untuk nakal-nakalin, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang sesat, itu sesuatu yang salah, ya, tidak boleh. Nah, tadi udah tahu, jadi sekarang Clarissa, Nabila, 1 dan 2 itu sama apa enggak? Jadi kalau ada nanti orang yang mengatakan 1 dan 2 itu sama, dengan penjelasan itu udah tahu ya, bahwa itu menyesatkan, ya, atau istilah Clarissa itu pembodohan, ya. Oke, nah ngomong pembagian, Bapak ingin tanya Nabila, 2 tadi kenapa sih Pak nggak boleh dibagi 0, 2 dibagi 0? Sekarang kita kembali lagi ke konsep awal pembagian. Clarissa tahu nggak 12 dibagi 3 itu berapa? Kira-kira gara-gara apa? Dari mana konsepnya 12 dibagi 3 itu 4? Karena tiganya, karena 3 itu sampai 3 itu sampai kan 3 sampai 4 gitu. Kok 12? konsep perkalian awalnya dari mana? Nabila Clarissa? Dari penjualan. Setuju ya? Kalau pembagian, setuju nggak? Kalau konsepnya dari pengulangan. Kenapa 12 dibagi 3? Tahu nggak? Nah, 12 dibagi 3 itu karena 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Sampai berapa kali dikuranginya? Sampai berapa kali dikuranginya? 4 kali. Menghasilkan 0. Inilah konsep pembagian sesungguhnya. 12 dibagi 3 kenapa 4? Karena 12 dikurangi 3, dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi, menghasilkan 0. Maka 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Oke? Barulah kalian berpikir, oh ada hal yang menarik kok Pak, 12 dibagi 3 itu 4, karena 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Boleh. Tapi ingat konsep dasarnya sebelum itu, ya. Sehingga 2 dibagi 0, kira-kira 2 dikurangi 0 dikurangi 0, kira-kira sampai 0 nggak anak? Enggak kan? 2 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0, kira-kira sampai nggak hasilnya 0? Enggak kan? Enggak sampai-sampai tuh. 2 dikurangi 0 kayaknya nggak sampai-sampai, ya kan? Oke? Atau yang kita kenal 2 dibagi 0 itu adalah tak terdefinisi. Oke? Kenapa? Karena 2 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 kayaknya nggak ketemu, ya? Maka 2 dibagi 0 itu tak terdefinisi, bukan tak berhingga, ya. Oke, kenapa? Atau kalau kamu mengatakan oh 2 dibagi 0, kalau kamu mengatakan apa itu misalnya bilangannya itu P, maka 0 kali berapa yang hasilnya 2? Kan nggak ada, ya kan? 0 dikali berapa yang hasilnya 2? Kan nggak ada. Itu yang sederhana. Nah, maka konsep ini anak-anak poinnya adalah ketika 2 dibagi 0, kalau Bapak mengambil hikmahnya tidak pada matematika, tapi adalah dalam keimanan kita. Jadi sehebat apapun manusia, kalkulator, oh 5.000 bla 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 dibagi 3 dapat hasilnya berapa. Tapi ketika dites dengan angka yang kecil 2 atau 1 dibagi 0, kita nggak tahu. Atau bahasa kita tak terdefinisi. Ya. Jadi anak-anak itu menunjukkan bahwa ilmu manusia itu sangat-sangat sedikit banget. Istilahnya jari kalian masukkan ke tengah laut, kamu angkat, kamu celupkan itu di tengah laut, lalu kamu angkat, maka air yang jatuh dari telunjuk itu, itulah ilmu manusia. Ya, ilmu Allah seluas samudra. Jadi kecil banget, dikit banget. Ya, contoh konkretnya. Ya, 1 dibagi 0 aja manusia sudah nyerah. Ya, dalam arti kata tak terdefinisi. Oke, jadi anak-anak itu hikmahnya ya. Kalau secara konsep matematik seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya tidak ada 2 dikurangi 0 nggak nyampe, nggak ada tuh yang nantinya menghasilkan 0, ya. Jadi mungkin itu yang mudah-mudahan bisa menjadi hikmah buat kalian, ya. Oke, itu dia tadi tuh serunya belajar matematika. Gimana tadi teman-teman? Komen di bawah ya. Perasaan kalian gimana? Semoga kalian juga tadi ikutan gitu bareng kita. Oke, yang berikutnya Pak, tanggapan Bapak tentang program senior kami Volks 41 Volks dan kepengurusan OSIS MPK yang sekarang apa Pak? Iya, tanggapan Bapak seru, keren, lanjutkan, berinovasi, dan untuk pengurus OSIS yang sekarang kalian sukses. Indikatornya apa?
yakni yang mau daftar masuk OSIS itu luar biasa banyak. Jadi artinya anak-anak kelas 7 dan 8 itu antusias untuk menjadi anggota OSIS. Ya, dengan Bapak lihat pendaftarnya tuh ketika rekrutmen itu luar biasa. Artinya kalian itu menjadi contoh ya, atau menjadi enak nih kayaknya kakak-kakak OSIS ya, punya programnya lalu kegiatannya ya. Jadi luar biasa ya, dan terus dilanjutkan dan terus berinovasi dan memberikan regenerasi untuk pengurus OSIS yang selanjutnya. Masih Pak. Ya. Lanjut Pak. Oke, di pertanyaan terakhir, apakah ada pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para audiens? Ya, untuk para audiens ya, wabil khusus untuk anak-anak murid SMP Islam Al-Azhar 41 ya, dan juga murid-murid semua ya. Kalau di Al-Azhar itu audiens namanya adalah murid ya, karena kata murid itu ada artinya, murid orang yang mencari ridho Allah ya. Jadi ketika kalian sebutkan murid, maka insya Allah itu menjadi sebuah doa ya. Jadi pesan Bapak yang sedang menuntut ilmu ya, teruslah berikhtiar dan berdoa ya, teruslah belajar. Kalau kalian sudah belajar matematik ya, lalu kalian sudah berusaha berdoa, lalu ulangan masih dapat di bawah KKM, maka jangan berkecil hati. Ketika kalian belajarnya itu ikhlas, ridho ya, insya Allah berkah ilmunya dapat. Banyaknya ilmu mungkin nggak dapat, tapi berkahnya ilmu dapat. Dan insya Allah nanti kelak di kemudian hari ya, kalian akan diberikan jalan kesuksesan di bidang kalian ya, di bidang yang memang kalian kuasai ya. Boleh jadi itu dari keberkahan ilmu yang kalian pelajari di sekolah. Oh, dulu di sekolahku matematika belajar ya, tapi nilainya segitu itu aja, apa di bawah KKM, oh remedial ya, dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir, tetap ya kalian niatkan dalam hati yang ingin aku raih adalah keberkahan ilmu, bukan cuma sekedar banyak ya, banyak cerita. Oke, anak-anak hebat di sana ya, sukses di bidangnya. Oke, di bidang seni mungkin ini para penonton ya, audiens, Nabila ini luar biasa ya di bidang seninya ya. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan nantinya Allah berikan jalan kesuksesan ya. Larissa juga ya, akademiknya luar biasa ya. Jadi boleh jadi nanti sudah besar ya, kemudian hari kalian sukses menjadi seorang misalnya penyanyi kah, menjadi seorang dokter kah, menjadi seorang pilot kah ya, menjadi seorang polisi yang amanah ya, atau tentara jenderal yang amanah, oke, atau seorang guru yang mulia ya, yang bermutu. Insya Allah itu adalah berkah dari ilmu yang kalian pelajari ya. Jadi ingat, harus benar-benar dalam hati niatkan untuk menuntut ilmu ya, ridho ya. Jadi semua yang kalian lakukan itu tidak ada yang sia-sia ya. Insya Allah Allah akan nantinya memberikan jalan kesuksesan ya. Ingat, kesuksesan bukan dari banyaknya ilmu, tapi dari berkahnya ilmu. Mungkin itu pesan Bapak untuk semuanya. Dan ingat, SMP Al-Azhar 41, ingat tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Iya. Benar nggak, SMP 41 ada nggak duanya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Benar kan? Iya. 4 harus. Ya. Jadi SMP Islam Al-Azhar 41 itu nggak ada duanya. Top ya. Oke. Juara. Seperti 8C sudah. 8C. Nah, kebetulan ini adalah alumni dari 8C yang sekarang terpisah di 9D dan ini masih di 9C ya, sesuai namanya mungkin ya, Larissa, jadi masih di C ya. Oh, dari kelas 7C ya. Jadi sekalian ya, Bapak mungkin yang nonton channel ini, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan semoga SMP sama Al-Azhar 41
semakin jaya, juara ya. Coba Bapak, kalau Bapak bilang SMP Islam Al Azhar 41, Juara. ya. SMP Islam Al Azhar 41, Juara. ya. Dan kebetulan ini adalah angkatan ketiga, angkatan yang luar biasa ya. Angkatan ketiga ini Bapak jadi sedih kalau udah bentar Jadi lagi. melo, guys. Iya, bentar lagi mereka ini akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, ingat ya, pesan Bapak terbaik itu bukan sekolah versinya manusia. Oh, sekolah terbaik sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Tapi ingat, sekolah terbaik adalah sekolah di mana kalian menuntut ilmu. Karena kalian dapat berkahnya ilmu itu ya di tempat kalian menuntut ilmu. Ya, kalau misalnya sekolah ini, sekolah yang bagus, ya menurut Google dan lain sebagainya. Tapi kan kamu nggak menuntut ilmu di situ. Kamu menuntut ilmunya di mana? Oh, di di sekolah ini atau nanti di SMA ini. Maka yakin deh sekolah terbaik adalah sekolah itu. Kenapa? Karena kalian mendapatkan keberkahan ilmunya di sekolah itu. Karena kalian menuntut ilmunya di sana. Maka kesuksesan nantinya ya bukan bergantung kepada dari sekolah mana, ya, tetapi ingat dari hati kalian adalah ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dan alhamdulillah SMP Islam Al Azhar 41 selalu berusaha penelitian untuk menjadikan murid-murid ini murid-murid yang memiliki adab yang baik, murid-murid yang menyiapkan dirinya ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari ilmu-ilmu yang diajarkan di SMP Islam Al Azhar 41. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan keislaman di SMP ini selalu kalian jaga ya, dimanapun nanti kalian SMA-nya ya, insya Allah, dan mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan keberkahan. Dan jangan lupakan sekolah kita ya, SMP Islam Al Azhar 41. Oke? Juara, dan kalian ada selalu di hati Bapak Ibu. Ya, sukses untuk anak-anak angkatan 3. Apa? Angkatan 3 itu? Viscosity. Wah, viscosity. Ya, dalam fisika itu viskositas, ya, kentalan. Ya, mungkin dari situ ya, inspirasinya. Oke. Terima kasih Mas Lukas Ya. dari kami, terutama untuk Mas Lukas. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah menyaksikan dari awal video sampai akhir video. Terima kasih juga buat para pengurus OSIS nih di belakang layar semuanya, ada Aga, Danis, Ivana, pokoknya semuanya terima kasih. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @osismpk.alazhar. Follow juga Instagramnya Bapak. Ya nanti deh. Di bawah ini. Di bawah ini jangan lupa di follow juga dong Instagram kita. Jangan lupa subscribe, terus share video ini. Jangan lupa juga di like dan juga tinggalkan komen kalian. Sekian dari podcast kita kali ini. Yang mau 41 Talks, kita ambil Oke, Fox 41 Talks. loud and clear. Wassalamualaikum